Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita hidup bermasyarakat, sering kita bertanya pada diri kita, kenapa tak kala Allah memberikan harta kepada seseorang, tak kala Allah memberikan nikmat kepada seseorang, tetap ada saja orang yang benci terhadap nikmat tersebut. Kita contohkan diri kita. Tak kala Allah memberikan nikmat kepada diri kita, tetap ada orang lain yang benci terhadap nikmat tersebut. Padahal yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Tapi ada orang di sekeliling kita, tak kala kita membeli sesuatu yang mewah, orang lain tidak mau berbicara lagi dengan kita. Tak kala kita buat rumah yang begitu besar, ada orang di sekeliling kita, bahkan kadang-kadang itu teman kita sendiri, yang dulunya ceria dengan diri kita, tapi tak kala kita membeli sesuatu berupa nikmat Allah, kadang-kadang dia tidak mau lagi berbicara dengan kita. Bahkan sampai memutuskan tali persaudaraan kadang-kadang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal jawaban itu sudah pernah dijawab oleh Rasulullah SAW. Jawaban itu sudah pernah dijawab oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Inna li ni'amillahi a'da'a. Bahwa sesungguhnya tak kala Allah memberikan nikmat kepada seseorang, Allah ciptakan seorang musuh di sana. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Rasulullah berkata, hum mahsudun bima atahumullahu min fadli. Mereka adalah orang-orang tak kala Allah memberikan nikmat kepada orang lain, dia menghasut, dia mencaci, dia marah terhadap nikmat tersebut. Maka terpaham oleh diri kita bahwa tak kala Allah memberikan nikmat kepada diri kita, tetap Allah akan ciptakan seorang musuh untuk mengetes diri kita. Akankah kita bersyukur terhadap nikmat tersebut atau sebaliknya kita kufur terhadap nikmat tersebut? Kenapa Allah ingin tes kita? Jawabannya dikarenakan Allah ingin melihat apakah dengan harta tersebut kita akan sombong atau sebaliknya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ingat bahwasanya setiap orang melihat kita dengan perasaan benci. Jangankan perkataan buruk yang kita kerjakan, yang baik pun dianggap bermasalah oleh mereka. Ingat, bila orang melihat kita dengan perasaan benci, jangankan perkataan yang buruk kita katakan, perkataan yang baik pun dianggap buruk oleh mereka. Kejadian ini pernah dialami oleh seorang yang bernama Luqmanul Hakim. Pada suatu hari, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, kata Luqmanul Hakim, hai anakku, bila orang lain melihat kita dengan pandangan-pandangan benci, maka tidak ada satupun pekerjaan kita yang dianggapnya benar. Bila orang lain melihat kita dengan perasaan benci, maka tidak ada satupun pekerjaan yang kita kerjakan dilihatnya dalam keadaan benar. Pada saat itu, anak Luqmanul Hakim merasa iya atau enggak? Iya atau enggak? Merasa ragu terhadap apa yang diucapkan oleh ayahanda. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, bila engkau ragu terhadap apa yang telah ayah ucapkan ini, ayo kita praktek. Ayo kita coba benar ataupun tidak. Maka bangunlah Luqmanul Hakim beserta anaknya. Kemudian Luqmanul Hakim mengambil seekor unta yang kecil. Berangkatlah dua orang dengan satu ekor unta. Pekerjaan yang pertama dilakukan oleh keduanya adalah Luqmanul Hakim dan anaknya turun daripada unta, sedangkan tali unta dipegang oleh tangan Luqmanul Hakim. Berangkat pada tempat yang pertama dilihat oleh orang yang pertama. Kata orang yang pertama, benar-benar bodoh kedua orang ini. Orang lain membeli unta untuk dinaiki, sedangkan
orang ini dibeli onta untuk dipegang-pegang saja. Yang pertama, pandangan-pandangan tidak baik. Yang kedua, diubah oleh Luqmanul Hakim. Naik Luqmanul Hakim di atas onta, anaknya Luqmanul Hakim memegang tali onta. Sampai kepada kampung yang kedua, dilihat oleh orang yang kedua, berkata oleh orang yang kedua, benar-benar orang tua yang tidak punya otak. Masa dia santai di atas onta, tapi anaknya dibiarkan begitu saja berjalan kaki. Benar-benar orang tua yang tidak pernah sayang kepada anaknya. Dua perbuatan yang sudah dikerjakan, tidak ada satupun yang dianggap benar oleh orang yang lihat. Kemudian Luqmanul Hakim mengerjakan yang ketiga, ditukarnya. Anaknya naik di atas onta, Luqmanul Hakim berjalan memegang tali onta. Sesampai kampung yang ketiga, orang yang ketiga berkata, sungguh celaka anak ini. Dia tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Dibiarkan orang tua berjalan kaki, sedangkan dia santai-santai di atas onta. Emang benar-benar anak ini tidak berbakti kepada orang tua. Tiga pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Luqmanul Hakim, tiada satu pun yang dianggap benar. Pekerjaan yang keempat dikerjakan adalah keduanya naik di atas onta. Keduanya naik di atas onta yang kecil sampai kepada kampung yang keempat. Orang yang keempat berkata, sungguh kedua orang itu tiada otak. Onta yang begitu kecil dinaiki dua-dua, padahal onta itu tidak sanggup menahan keduanya. Empat pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Luqmanul Hakim, tiada satupun pandangan yang dipandang baik. Luqmanul Hakim dan anaknya turun daripada onta. Kemudian Luqmanul Hakim mengambil sebatang kayu, ditaruhnya di bawah perut onta tersebut dan diangkat keduanya onta tersebut. Diangkat onta tersebut. Maka berangkatlah Luqmanul Hakim sampai kepada kampung yang kelima. Maka terucap oleh orang yang kelima, sungguh gila kedua orang ini. Orang lain membeli onta untuk dinaiki, sedangkan orang ini dibeli onta untuk dipanggul-panggul. Sungguh orang-orang bodoh. Maka pada saat itu Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, hai anakku, 5 pekerjaan yang sudah kita kerjakan, tidak ada satupun orang lain melihat kita dengan pandangan baik. Kenapa demikian? Karena mereka melihat zahiriyah kita, tidak melihat apa yang tujuan dan maksud kita. Maka dari ini jadi pengalaman bagi kita bahwasanya tidak usah menghiraukan cacian orang lain. Maka dari ini jadi pengalaman bagi kita. Kita tidak usah menghiraukan cacian dan pujian orang lain. Maka 2 resep hidup senang. Yang pertama, ketika dipuji jangan merasa terpuji. Ketika dihina jangan merasa terhina. Itu adalah resep hidup senang. Dicaci oleh orang lain, biasa kita. Diupat oleh orang lain, biasa. Karena upat itu hanya akan membawa kebinasaan terhadap orang yang mengupat. Maka karena itu jadi pedoman dan nasihat pada diri kita bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada diri kita adalah nikmat yang mesti kita syukuri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.